Annyeonghaseyo 여러분, balik lagi sama aku Andin. Kali ini kira-kira bisa menebak nggak aku mau ngapain kalau dari bajuku? Jadi aku bakal kasih tips buat makeup ke konser, dan konser yang deket-deket ini yang bakal datengin adalah konser Agust D atau Suga BTS. Jadi kalau penasaran kayak apa tipsnya, keep on watching. Oke, jadi ini nanti bulan Mei, akhir Mei nanti aku bakal nonton konser Suga. Nah, jadi aku mau kasih tips nih buat teman-teman yang mau nonton konser, karena biasanya kalau nonton konser itu kan agak journey yang seharian ya, walaupun udah ada queue number-nya, tapi banyak yang suka datang juga kayak dari siang walaupun konsernya malam. Nah, gimana caranya biar makeupnya tuh stay on sampai akhir, biar kalau kalian di notice gitu ya sama bias kalian tuh nggak udah luntur gitu. Nah, ini kayak beberapa step-step makeup yang emang aku udah cobain sendiri dan alhamdulillahnya dia bertahan gitu ya. Sebagai info nih, kan biasanya aku udah sering bilang kalau kulit aku tuh kering, tapi salah satu concern aku justru mudah berkeringat gitu. Jadi bukannya luntur karena mungkin kena minyak, tapi kadang-kadang kita berkeringat, apalagi kalau nonton konser berdiri, haho-haho, nyanyi-nyanyi, kejempet-jempet gitu kan, tuh pasti kita keringetan. Jadi aku mau kasih tips nih biar makeup kalian nggak copot. Jadi kita mulai dari yang paling kuncian, itu adalah skin prep. Karena kita pengen makeupnya awet, aku bakal bikin complexionnya itu matte. Tapi karena tadi kulit aku kering, jadi gimana menyiasatinya adalah di skin prep tadi, biar kulit aku tuh udah lembab dulu, biar siap nih nanti begitu pakai produk-produk yang matte. Nah, karena tadi aku udah selesai nih cuci muka, jadi aku bakal mulai pakai toner dulu. Ini dari Hale yang Stay Toned Balancing Essence Toner. Kenapa aku pilih si toner ini? Karena dia hydrating tapi nggak yang terlalu becek banget gitu. Jadinya makeupnya nanti nempelnya tuh oke, nggak slip and slide. Nah, aku pakai kapas yang tipis kayak gini, terus dibasahin aja kayak CSM gitu ya. Kayak bener-bener basah, kita boros. Wah, tumpah-tumpah ke meja, sorry. Terus kayak kita tempelin aja. Kenapa nggak pakai sheet mask? Karena kalau sheet mask tuh menurut aku essence-nya kadang terlalu rich, jadinya kulitnya terlalu lembab, nanti malah jadi nempelnya nggak oke gitu. Oke, jadi skin prepnya aku adalah kayak gini. Jadi CSM pakai toner, tapi kalian juga bisa pakai yang kayak pre-soak toner pads gitu biar lebih praktis. Tapi aku karena aku suka banget toner ini, jadi aku jadikan ini CSM gitu. Nah, ini ditunggu aja kayak sekitar 15 menitan. Oke, ini udah 15 menit ya, kita copot. Habis itu aku bakal lanjut pakai moisturizer. Tapi boleh juga nih kayak udah kayak gini, terus kamu lap-lap ke seluruh muka. Nah, step selanjutnya pakai moisturizer. Ini aku pakai dari Hale lagi, Smooth Like Butter. Jadi on theme ya dengan ke BTS-an ini. Aku suka banget ini karena dia teksturnya tuh kayak agak rich, agak balmy gitu. Tapi pas diaplikasiin ke muka, dia bukan yang lengket, kayak bener-bener nggak berasa pakai apa-apa gitu. Dan aku ngerasa kalau pakai ini base-nya lebih smooth aja makeupnya. Ini kita pakai ke seluruh muka. Note dari aku, gimana caranya makeup tuh jadi awet adalah ketika ngerjain gak buru-buru. Jadi si skincare-nya udah nyerap baru masuk ke makeupnya. Karena kalau misalkan kayak masih ngambang gitu, yang aku rasain sih so far dia jadinya gampang geser-geser. Nah, karena kita mau eye makeup yang agak lebih colorful nih dari biasanya, bukan yang nude-nude gitu. Jadi aku bakal mulai dari makeup mata dulu sebelum ke complexion. Buat base eyeshadow aku pakai concealer dulu. Ini Wake Me Up dari Something. Biar kayak ada gripnya gitu loh. Jadi si eyeshadownya nggak langsung nempel ke kulit aja. Di blend aja pakai tangan. Nah, aku juga milih formulanya nih yang agak cenderung matte dan dia gampang set. Habis itu jangan lupa di set pakai loose powder. Ini loose powder yang aku pakai adalah Lunis Micro Translucent dari Sada. Bisa pakai brush, bisa pakai puff, terserah. Aku mau pakai puff. Ini dari Mercredi. Kayak ditepok-tepok aja biar dia ngeset. Oke, mari kita masuk ya ke main event.
Aku bakal pakai dari palette Something yang Unconditional karena ini palette yang warnanya lumayan wow begitu ya. Nah jadi tapi seperti biasa nih buat base-nya bakal pakai yang si skin tone. Nah biasanya aku tuh nggak tahu kenapa aku merasa eyeshadow ini lebih keluar warnanya kalau pakai tangan. Jadi kita kosrek-kosrek aja ya guys. Ini aku pakai shade yang Affection. Dia kayak warna bedak tadi, cuma biar ngasih base aja aku pakai. Kalian biasanya kalau pakai eyeshadow selesain kanan baru kiri atau kanan kiri kanan kiri? What a question. Aku kanan kiri gitu. By the way kalau ada rambut-rambut keluar kayak ya harap maklum ya. Nah habis itu mulai nih yang seru-seru. Kita bakal pakai, aku pengen pakai yang agak ungu-ungu gitu sih, biar borahe. Jadi aku bakal pakai shade Dear. Seperti biasa tadi pakai jari lagi. Tapi kalau kalian mau pakai eyeshadow yang kayak nggak on theme banget nih, biar apa ya, nggak warna fandom banget juga terserah sih. Cuma aku pengen kayak lebih dar-dar aja kali ini. Nah sebenarnya lid space aku tuh dikit ya, begitu melek kayak nggak kelihatan. Tapi the effort is what matters. Menurutku ini pigmentasinya bagus sih. Biasanya soalnya warna-warna kayak violet gitu, ungu, dia suka patchy. Cuma karena tadi kita juga udah pakai base yang benar, jadi dia keluarnya oke lah. Oke. Pokoknya kalau dirasa kurang tambahin lagi gitu. Nah buat warna selanjutnya nih aku mau pakai shade yang Dream. Jadi masih ungu-ungu juga tapi dia lebih gelap. Kita pakai tangan lagi. Pokoknya sampai sesuai yang kamu inginkan aja deh intensitas. Tadi aku bilang lid space aku dikit, terus begitu melek kayak nggak kelihatan, jadi bisa nih agak dilebih-lebihin di bagian atasnya gitu biar kalau mau lebih kelihatan. Aku bakal pakai shade Loyal buat kasih kayak depth gitu di outer V-line. Nah kali ini aku bakal pakai brush. Kita bakal masuk nih ke shade yang selanjutnya yang menurut aku agak lebih intens, semoga lebih terbaca di kamera ya. Ini shade yang Soul. Pakai jari aja karena ini shimmer. Oke nih ya, sambil ngeblend mungkin teman-teman ada yang bukan ARMY atau bukan K-popers, belum pernah mendengar nih kenapa sih konsernya Suga nih, Suga/Agus D gitu kan. Nih di baju aku ada Agus D tadi. Bobby juga bertanya kenapa Agus D gitu kan. Dia tidak lahir di bulan Agustus ya teman-teman. Jadi Agus D itu karena itu kayak alter ego-nya dia, kayak a darker personality of him gitu. Si D-nya ini adalah karena dia hometown-nya itu dari Daegu. Jadinya kenapa ada D-nya itu tadi. Jadi kayak Suga dibalik terus ada D-nya gitu. Kenapa ada T-nya? Aku jujur agak kurang tahu nih, mungkin teman-teman yang ARMY boleh komen mungkin biar nggak Agus dikira dari Jawa gitu kan. Jadi pakai T Agus D gitu. Kita lanjut, aku kayak mau tambahin ada shimmer. Tadi aku ngeliat kayak ada 2 shade nih yang menarik. Cheers dan juga Darling. Yang Cheers nih kayak biar si ungunya lebih keluar, tapi yang Darling nih kayak ngasih efek kayak wet look gitu kali ya. Pakai tangan aja karena ini bentuknya tuh kayak glitter yang loose gitu. Jadinya dia yang misah-misah, bukan shimmer yang kayak si shade Soul tadi. Terus aku lihat juga tadi kayak agak-agak kena ke bulu mata. Nah itulah mengapa kita nggak pakai makeup complexion dulu, karena aku mau pakai si glitter ini. Si glitter ini biasanya kan ada yang kok nyasar tiba-tiba di pipi gitu. Jadi ini masih bisa dihapus. Oke, seperti ini. Jadi abis kayak gini emang looknya kok kayak masih belum menyatu ya. Makanya kita pakai eyeliner. By the way, aku cuma pakai eyeshadownya tuh biasanya di atas aja. Karena kalau di bawah aku ngerasanya looknya tuh mataku jadi lebih droopy. Ini kan mataku emang modelnya agak turun ke bawah gitu kan. Nah jadinya kayak lebih droopy dan juga lebih kecil gitu. Jadi aku membuat biar mataku terlihat seimbang dan menyala gitu ya. Nah buat eyeliner nih, ini udah juara banget. Aku udah pernah pakai bener-bener yang dari pagi sampai malam, nggak
nggak berpindah, terus bukan model yang kayak tiba-tiba jadi butir-butir gitu ya. Terus kayak kalau kamu menangis, ada nggak sih yang kalau nonton konser suka tiba-tiba nangis, kayak aku suka kayak gitu. Jadi kalau kalian nangis, dia juga nggak ikutan luntur. Ini dari SK Waterproof Intense Eyeliner. Menurutku nih itemnya emang intense banget. Aku biasanya bikin mengikuti mata tapi terus kayak lurus keluar, tapi not necessarily cat eye. Eyeliner aku udah kelar, semoga di kamera simetris ya. Cuma tadi aku lihat kayak glitternya agak-agak jatuh di pipi, jadi aku menggunakan spoolie. Cuma ada cara lain yang bisa kamu lakukan kalau kamu makeupnya misalkan di rumah gitu ya. Menurut aku sih kalau mau ke konser makeupnya jangan kayak di mobil, di kereta gitu. Di rumah ya teman-teman. Jadi kalau di rumah tuh kalian bisa pakai selotip. Jadi kayak tempel aja terus diangkat gitu. Biasanya tuh glitternya langsung keangkat. Ini kenapa aku pakai spoolie, karena kayak ya dia lebih mengangkat dibanding kalau aku kayak pakai kapas atau tisu buat ngangkat si glitternya, tuh malah jadi makin nempel gitu karena basah. Aku bakal lanjut nyelesain nih eye looknya. Sekarang aku mau pakai maskara dan penjepit bulu mata. Tadi aku udah nungguin si eyelinernya agak ngeset dulu karena biasanya eyeliner tuh suka nempel di sininya maskara gitu loh. Jadi kita tunggu. Tapi aku pakai maskaranya tuh cuma ya udah biar dia menyatu karena nanti aku mau pakai falsies. Ini adalah maskara dari BLP. Aku suka banget karena dia ngelentikin dan ngasih volume, kayak bener-bener bulu mataku yang tadinya nihil jadi ada gitu. Kayak jadi ada item-itemnya. Aku bakal pakai bulu mata palsu nih dari Joylab deh kalau nggak salah. Jadi yang natural aja biar kelihatan I was born this way gitu. Cuma kalian tahu nggak sih kemarin kalau kalian nonton ya Dunia Dalam Beauty videonya Pranes, itu tuh sekarang lagi ada tren kalau di konser tuh ada jasa makeup artis dadakan. Jadi kalian tuh bisa cari kayak hashtag kayak di Twitter, di Instagram, di TikTok, jasa makeup konser tuh nanti ada tuh kakak-kakak yang jago makeup bisa bikinin eye look yang sesuai dengan tema dan sat-sat gitu. Aku tuh sering diajarin nempelnya kayak yang bagian tengah dulu, terus nanti yang pinggir-pinggir tinggal mengikuti. Tadi ini udah aku potong dari ukuran aslinya karena mata saya kecil. Yes. Udah selesai nih ya suatu challenge kehidupan. Aku mau ngasih eyeliner lagi dikit biar nutupin si bandnya. Dah oke. Jadi aku mau pakai foundation, nih foundation andalan aku. Dia dari Laneige yang Neo Matte. Jadi dia ada glow, ada matte, tapi ini adalah menurutku yang paling gitu ya. Nah, biasanya aku tuh apply-nya pakai tangan. Kalau aku pakai tangan gini, dia ngasih coverage yang lebih oke. Nah, tapi aku meninggalkan area under eye karena nanti aku bakal pakai concealer. Jadi kalau misalkan kita udah pakai foundation terus pakai concealer di under eye itu lebih ada kemungkinan dia antara geser-geser atau dia creasing. Jadi kita tinggalkan dulu area under eye-nya, kerjain si foundation-nya dulu. Nah aku sambil cerita kali ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya apakah aku mendapatkan tiketnya dari War, dari Calo, dari Ordal. Enggak ya teman-teman, alhamdulillah aku dapat dari War sendiri. Jadi itu pertama kalinya aku War tiket konser yang dapat. Biasanya aku suka tiket War tiket juga tapi nggak pernah dapat gitu. Ini kayak emang berjodoh ya guys. Jadi aku ikut membership. Nah si membership itu kayak dia ngasih kode biar kamu bisa beli tiket 1 hari lebih dulu daripada yang nggak member gitu. War-nya gimana teman-teman? Kalian juga ada yang war? Kalau kalian ada yang dapat, congratulations. See you di ISBSD guys. Nah, jadi udah rata nih foundationnya. Aku bakal pakai blush, cream blush yang adalah sebenarnya lip tint. Ini warnanya agak menakutkan kalau dilihat, tapi sebenarnya ini kalau udah di blend bagus sih. Ini adalah Something Umbrella Lip Totem Tint yang shade-nya high. Ini aku pakai sebelum pakai concealer bawah mata karena nanti kan concealer itu di set pakai powder kan. Nah, kalau ini kan cream. Biar nggak pakai cream di atas powder. Cuma kenapa aku pakai cream blush dulu biar lebih mateng. Jadi kalau misalkan nanti pakai powder blush dia udah geser-geser, tenang masih ada cream blush.
Aku bakal masuk ke concealer under eye, aku bakal mencampur dua concealer ini. Tadi Something yang Wake Me Up karena aku suka coveragenya bagus, sama si Rose All Day yang shade-nya light. Karena si Something ini kalau di muka aku agak terlalu kuning, jadi aku bakal mix sedikit sama ini. Nah biasanya kalau pakai concealer yang terlalu matte di under eye itu malah lebih cenderung gampang crack atau creasing. Jadi makanya aku juga nyampurin ke si Rose All Day karena Rose All Day ini lebih hydrating dibandingin sama Something punya. Tekan-tekan, jangan digeser, jangan diuak-uak, pastikan tidak ada garis-garis. Lalu kita set dengan powder. Kembali lagi dengan puff kita yang besar ini. Insya Allah dia tahan ya. Oke, terus aku mau lanjut nih ke shading. Nah, triknya dari aku adalah kalau shading buat makeup yang lebih tahan lama, aku nggak pakai bronzer yang powder aja. Biasanya aku pakai produk alis justru, jadi kayak brow pomade atau enggak aku punya juga nih kayak brow gel gitu. Jadi aku punya dua pilihan, ini Urban Decay yang Inked Brow. Ini udah nggak ada di Indonesia brandnya, jadi makanya aku membawa alternatifnya satu lagi nih Benefit Pomade, brow pomade. Pokoknya anything yang buat alis karena menurutku tuh lebih awet dibandingin kalau kamu pakai kayak krim kontur gitu. Sekarang aku mau nambahin powder blush, powder bronzer, dan powder semuka. Cuma kita pakai aja di spot-spot yang kayaknya bakal hilang, seperti di dagu. Ya udah semuanya. Oke, buat alis kalau mau tahan lama biasanya aku bakal pakai brow pomade, tapi biasanya aku kayak ngasih garis frame-nya dulu gitu pakai pensil biar ada pegangan hidup gitu ya. Ini dari Sada Perfect Telu Brow Liner, shade-nya yang Matoa. Tadi aku udah gambar pakai pensil, jadi sekarang aku mau lanjutin kayak tebelin pakai si brow pomade. Dan gambar pakai brow pomade-nya juga nggak kayak tahun 2016 dahulu ya yang ngeblok gitu. Jadi kayak diarsir-arsir aja sama seperti kalau pakai brow pencil. Jadi habis aku colek di potnya, aku kayak bersih-bersihin dikit di bagian ininya. Jadi ini emang fiturnya si Benefit Pomade. Biasanya nih di ujung, karena aku sebenarnya di ujungnya nggak ada rambutnya ya. Jadi kita gambar pakai pomade. Nah, habis disisir-sisir ada nih step ekstra satu lagi. Aku bakal pakai kayak semacam brow wax karena biar nanti nggak kaget gitu. Kok tiba-tiba alisku hilang? Jadi kita pakai spoolie yang tadi, kita wow gitu. Di waxnya nih dari Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Brush kayak ngambang-ngambang aja gitu di alisnya biar dia lebih awet dan juga kayak ngasih ada tekstur karena tadi kan kayak gambar gitu. Oke. Jadi lipstick yang aku pakai ini adalah si Maybelline Vinyl Ink yang waktu itu udah pernah aku review sama Kak Imani ya di produk TikTok viral. Kenapa aku pilih ini? Karena dia tahan lama banget tapi ada glossnya gitu. Terus aku mau kasih sedikit ombre shade Wicked dengan jari. Aku bakal pakai setting spray ini Ultimate dari Lux Crime. Pokoknya intinya adalah kalau udah selesai nih makeupnya, terus kalian pakai setting spray, terus ada yang ngerasa kok tetap transfer ya ke masker. Mungkin karena pas masih basah kalian udah pakai masker gitu. Jadi tungguin dulu dia sampai menyerap, sampai udah benar-benar udah nggak basah nih mukanya. Nanti baru deh pakai masker. Udah deh, selesai akhirnya ya. Emang kayaknya ini temanya selain makeup yang awet juga trust the process. Karena tadi pas awal-awal agak meragukan. Tapi ternyata di akhirnya oke. Kalau quote dari Suga nih, may all your trials end in full bloom. Oke, itu dia tips dan tutorial makeup ke konser dari aku yang anti luntur. Pokoknya tahan, pokoknya di notice sama Mbak Yes insya Allah ya. Jadi jangan lupa tadi udah praktekin makeupnya, jangan lupa siapin light stick kamu. Kalau kamu nanti ke konsernya Yoongi, kamu bawa Amibam, nih Amibam aku yang lama. Jadi kalau punya tips lain yang bikin makeupnya awet, complexion awet, alis awet, bibir, boleh banget langsung di komen aja di bawah.
and see you at the concert.